membawa seisi rumahku sujud menyembah. Selamat sore jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita berdiri. Dengan hormat kita akan datang kepada Tuhan untuk beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita bawa setiap beban kita di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, tapi satu hal yang kita mau percaya, ketika kita datang ke dalam hadirat-Nya, damai sejahtera itu turun atas kita. Hati kita meluap dengan ucapan syukur. Mari kita datang kepada Dia. Marilah kita beribadah dengan hormat dan rasa syukur kepada Tuhan, serta meyakini bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Amin. Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus
Mazmur 107 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari demi hari kita terus berjuang untuk menjadi seperti yang Tuhan Yesus inginkan, yaitu kita tetap setia kepadanya, mengasihi Dia lebih dari apapun. Walaupun kadangkala kita sering jatuh dan jatuh dalam dosa, mari sore hari ini kita menyelidiki hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Mari datang kepadanya, mengakui setiap dosa-dosa kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami sadar bahwa kami manusia yang berdosa. Tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengakui bahwa kami sering melakukan hal-hal yang menyedihkan hati-Mu. Bapa yang baik, ampunilah setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Tolonglah kami, bentuklah kami semakin hari menjadi anak-anak-Mu yang semakin mengasihi Engkau. Tolonglah kami, supaya kami boleh menghargai keselamatan yang sudah Engkau beri buat kami. Kami bersyukur, Engkau sudah menebus dosa dan kesalahan kami, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah Yesus yang sungguh mulia itu. Bapa kami yang di surga, berikanlah kami hari ini kemampuan untuk kami terus mengikut Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk terus setia di segala kondisi yang ada di sekitar kami.
Tolonglah kami supaya kami boleh mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri dengan takut dan gentar. Kami boleh terus mengikut Tuhan, terus mengiring Tuhan, sehingga nanti ketika Tuhan datang kedua kali, Engkau mendapati kami terus setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berita anugerah sore hari ini terambil dari Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bagi kita yang sudah mengakui dosa, diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Petunjuk hidup baru. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Silakan duduk kembali. Inilah saatnya Tuhan melawat keluarga kita. Inilah saatnya Tuhan memulihkan keluarga kita. Kita bersyukur, keluarga kita ini milik Tuhan. Selalu berharga di mata Tuhan. Disatukan, diberkati untuk kemuliaannya. Mari kita berkomitmen seperti Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bersama melayani dan
Dan ini menjadi doa kita. Aku dan seisi rumahku mau melayani Tuhan seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, hormatilah firman Tuhan. Sore hari ini dilayani oleh Evangelis Ronald Firman. Selamat sore Bapak Ibu, sungguh bersyukur untuk hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Tuhan, kita mohon hikmat Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih pertolongan-Mu, anugerah-Mu boleh terus memampukan kami sehingga kami ya Tuhan boleh melewati hari demi hari sampai dengan hari ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, dan kami mohon bimbingan-Mu, biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Kami akan membaca, kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh mengerti serta boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami ya Tuhan boleh menjadi kehidupan yang indah yang kami boleh persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Mazmur 127. Hari ini kita akan membahas ayat 3 sampai ke 5. Namun saya mengajak kita membaca bersama-sama dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.
Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mazmur 127 ini adalah salah satu mazmur dari 15 mazmur yang ada dalam kitab Mazmur yang dinyanyikan oleh orang-orang Israel dalam perjalanan untuk beribadah ke Bait Allah atau dalam perjalanan untuk merayakan hari-hari besar orang Israel. Jadi biasanya mereka berkumpul bersama-sama untuk merayakan ibadah, merayakan Paskah, merayakan Hari Pondok Daun. Kalau kita baca Perjanjian Lama, mereka berkumpul di Bait Allah di Yerusalem. Mereka ada dari berbagai tempat, ya, dan mereka melakukan perjalanan. Ya, sambil berjalan bersama keluarga atau bersama dengan kelompok mereka, ada pemimpin-pemimpin yang menyanyikan mazmur-mazmur ini, yang menyanyikan dikatakan mazmur ziarah. Ya, ziarah berbeda, bukan ziarah zaman kita sekarang. Kita mendengar kata ziarah, seringkali kita mengingatnya ziarah ke kubur. Tetapi kalau zaman Perjanjian Lama, mereka berziarah itu artinya mereka bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi mazmur nyanyian ziarah ini mazmur yang mereka nyanyikan dalam perjalanan gitu ya. Seperti kita kalau misalnya pergi keluar kota, mungkin naik kendaraan gitu ya, ada musik yang disetel supaya tidak bosan. Tapi bukan hanya untuk mengisi kebosanan, mereka juga menggunakan mazmur ini untuk memberikan pengajaran-pengajaran supaya setiap anggota keluarga siap untuk beribadah kepada Tuhan. Setiap anggota keluarga juga diberi pengajaran-pengajaran dasar-dasar bagaimana menjalani kehidupan bersama keluarga, menjalani kehidupan untuk beribadah kepada Tuhan. Secara khusus Mazmur 127 ini yang kita baca ini mengenai keluarga. Ya, minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar, sudah diingatkan bagaimana kita dalam menjalani kehidupan keluarga, kita terus ingat bahwa Tuhan yang berkarya. Tuhan adalah aktor utama di dalam rumah tangga kita. Tuhan adalah arsitek ya, yang membangun rumah tangga kita. Bagaimana kita harus menjalani kehidupan, bagaimana kita mencukupkan kebutuhan kita sehari-hari dalam menjalani kehidupan, kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita terus ingat akan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus memimpin, yang membawa kita kepada kebahagiaan di dalam keluarga. Dan hari ini kita akan belajar dari yang ketiga sampai yang kelima, yaitu bagaimana kita, tanggung jawab kita di dalam keluarga. Keluarga yang tentu dibangun oleh Tuhan, dan kita juga ada peranan yang Tuhan berikan. Sebab kita sudah menikmati rumah yang dibangun Tuhan, kita sudah punya rasa aman di dalam Tuhan, karena ada Tuhan yang menjaga dan mengawasi, kita bisa menikmati roti dan tidur yang nyenyak, yang semua sudah Tuhan sediakan melalui apa yang kita kerjakan hari lepas hari. Dan kita juga punya tanggung jawab apa? Untuk mendidik anggota keluarga kita, untuk mengajarkan dasar-dasar yang penting pada setiap anggota keluarga. Kita lihat ayat ke-3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya, kalau kata sesungguhnya ini bisa diterjemahkan dalam terjemahan lain juga pakai kata lihatlah, perhatikanlah, ya, dalam bahasa Inggris pakai kata behold gitu ya. Tunggu, perhatikanlah, diam sejenak ya. Perhatikan siapa? Perhatikan anak-anak ya, bahwa anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, atau anak adalah warisan yang Tuhan berikan. Dan buah kandungan adalah suatu upah atau sebuah penghargaan yang Tuhan sediakan di tengah-tengah keluarga yang Tuhan bangun. Jadi kita harus memandang bahwa anak adalah suatu yang berharga, yang milik pusaka Tuhan, yang diwariskan. Ya, artinya apa? Keluarga yang dipercayai anak-anak adalah keluarga yang Tuhan berikan tanggung jawab khusus. Keluarga yang Tuhan berikan kepercayaan penuh untuk apa? Untuk menjaga, merawat, dan mendidik milik Allah supaya bisa dibesarkan di masing-masing keluarga. Jadi anak ya adalah
upah. Ya, upah ini bukan gift, bukan hadiah, tetapi reward. Jadi kalau kita artikan reward itu jadi sesuatu hasil yang kita sudah capai, kita diberikan penghargaan. Atau kita diberikan sesuatu untuk mencapai satu tujuan. Jadi ketika kita berkeluarga, ya, ketika kita diberi kesempatan untuk bisa membangun keluarga, ya, dan kita dipercayakan oleh anak, artinya apa? Kita bisa diberi kepercayaan oleh Tuhan. Kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ya bahwa orang tua harus melihat anak sebagai milik Allah. Anak adalah warisan milik Tuhan yang berharga, yang semestinya kita perlakukan dengan baik, kita perlakukan dengan hati-hati, kita jaga, kita rawat dengan penuh tanggung jawab. Dan bagi anak-anak, ingatlah bahwa kamu, ya, setiap anak-anak adalah berharga di mata Tuhan. Semua anak-anak, setiap anak-anak adalah indah di mata Tuhan. Kamu adalah kepunyaan Allah, ya. Jangan takut, jangan sedih ketika dibandingkan atau ketika melihat anak-anak lain lebih hebat. Kamu punya sesuatu yang sudah Tuhan berikan. Ya, kamu berharga di mata Tuhan. Dan orang tua, mari melihat anak-anak sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh berharga, ya, yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan percayakan untuk kita rawat, untuk kita jaga. Bagaimana kita mendidik anak? Kita bukan hanya melihat anak sebagai sesuatu yang berharga, tetapi Salomo menunjukkan ayat 4 dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Salomo memberikan gambaran mengenai anak-anak itu sebagai anak-anak panah di tangan pahlawan. Yaitu apa? Kita mendidik anak kita, ya, menjadikan mereka sebagai anak panah yang baik. Anak panah yang baik itu yang seperti apa? Tentu yang mata panahnya, yang ujungnya itu runcing, yang ujungnya itu kuat, sehingga apa? Bisa menembus sasaran yang dituju. Kemudian batangnya, ya, adalah batang yang lurus, yang padat, ya, sehingga apa? Sehingga bisa melaju dengan kencang. Dan juga ada pegangan yang di belakang. Ya, kalau biasanya kita lihat gambar panah, ada ujung di belakangnya sebagai pegangan, ya, sebagai juga penyeimbang dari anak panah itu sehingga bisa melaju sesuai dengan yang dituju targetnya. Itulah anak panah yang baik, ya. Sehingga ketika anak panah itu dilesatkan pada sasaran yang dekat maupun yang jauh, anak panah itu dapat melaju dengan baik, dapat mengenai sasaran itu dengan baik dan menembus sasaran itu. Ya, sehingga apa? Sehingga seorang pahlawan, ya, punya modal sehingga berani orang musuh-musuh melihat, ketika melihat anak panah, wah, ini anak panah yang baik, yang mematikan, yang berbahaya, gitu ya. Dan banyak penafsiran dan ada satu pandangan yang baik, ya, mengenai anak panah ini. Tadi anak panah ada 3 bagian dan ini juga mewakili 3 aspek penting yang perlu kita perhatikan dalam kita mendidik dan kita menyiapkan anak-anak kita. Yang pertama adalah mata panah yang di ujung harus runcing, harus tajam. Ini mewakili keterampilan atau kemampuan dari anak. Semakin terampil anak dalam sesuatu, semakin dia menguasai suatu bahan, maka apa? Dia semakin tajam, dia semakin kuat. Sehingga apa? Dengan kemampuan yang dia miliki, dengan keterampilan yang ia bisa menembus sasaran dengan baik. Kemudian batang panah itu menunjukkan iman dan pengetahuan akan kebenaran. Sehingga apa? Ini menjadi pegangan yang kokoh, sehingga anak panah bisa melaju dengan kencang, melaju dengan lebih tepat sasaran. Ketika panah itu lurus dan padat, punya iman dan pengetahuan akan kebenaran yang baik. Makin padat dan makin lurus batang panah akan melesat lebih kencang, makin kencang dan bisa dilesatkan lebih jauh. Dan bagian ketiga adalah bagian penahan di belakang atau penyeimbang atau pegangan di belakang, yaitu mewakili doa dan kepekaan terhadap sekitar. Ya, karena itu menyeimbangkan untuk jalannya anak panah, bagaimana dalam melesat berputar harus menghadapi angin. Dan ketika anak mempunyai kehidupan doa yang baik, ketika anak mempunyai kepekaan terhadap sekitar, ya, semakin rapi dan semakin teratur, maka anak panah dapat melesat lebih stabil walau ada angin yang menerpa.
Inilah yang harus dilakukan oleh orang tua. Inilah yang harus kita perhatikan. Ya, dikatakan ayat 4, demikianlah anak-anak pada masa muda. Pada masa muda kita, ketika kita masih leluasa beraktivitas, ketika kita masih bisa lebih mengarahkan anak-anak, ya mari curahkan perhatian kita pada anak-anak. Kita bimbing dengan baik. Kita didik anak-anak kita sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk punya waktu doa yang teratur. Untuk peduli terhadap sesama. Ya. Kemudian kita berikan pengajaran dasar-dasar iman melalui pembacaan Alkitab, melalui persekutuan-persekutuan yang ada, melalui ibadah-ibadah, dorong anak-anak ya untuk bisa memiliki iman dan tahu akan kebenaran yang sejati di dalam Tuhan. Dan kita juga belajar untuk apa? Untuk mengarahkan anak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kita tunjukkan berbagai yang bisa kita lakukan, keterampilan demi keterampilan, minat apa yang mereka miliki, kita dukung, kita arahkan dengan baik. Ya, bukan hanya untuk kesenangan saja, tapi juga akan berguna kelak di kemudian hari. Karena apa? Karena keterampilanlah yang bisa memungkinkan kita dan memampukan kita saat ini untuk bisa menjalani kehidupan. Dengan keterampilan kita bisa bekerja dengan lebih luas. Ya, dengan keterampilan yang baik, orang akan mencari kita, orang-orang tahu ya bagaimana yang kita lakukan, dan dengan keterampilan itu kita juga bisa menghidupi kehidupan kita. Inilah yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ada 3 aspek penting, semuanya penting, tidak bisa dilewatkan untuk sebagai anak panah yang siap melesat. Kita ingin tentunya anak-anak kita sebagai penerus keluarga kita, ya, dan penerus juga umat Allah punya kepribadian yang baik, yang lengkap, yang punya kehidupan doa yang teratur, yang punya kepekaan terhadap sekitar, yang peduli dengan sesamanya, yang punya iman yang kokoh, yang punya pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga bisa menjadi pedoman untuk dia melangkah, dan punya keterampilan-keterampilan yang baik, yang bisa menolong dia untuk lebih menembus banyak hal di kemudian hari. Kalau kita perhatikan, ya, dari 3 bagian anak panah ini, bagian mana yang pertama kali dilihat oleh musuh sehingga musuh itu segan terhadap kita? Apakah mata panahnya, ataukah batangnya, ataukah bagian pegangan di belakangnya? Ya, kalau kita lihat bahwa setiap pemanah, pasti selalu menaruhkan biasanya di punggung gitu ya, di busurnya anak-anak panahnya, di tabungnya, dan apa? Ujungnya ada di dalam, tidak terlihat. Yang dilihat apa? Bagian belakang. Ya, ketika orang melihat seorang anak yang punya doa yang baik, seorang anak yang bisa peduli terhadap sesama, seorang anak yang memperhatikan sekitarnya, maka orang akan segan, maka orang akan memuji, ya, maka orang akan terheran-heran. Wah, anak ini baik, pasti didikannya baik, ya, nggak akan khawatir lagi depannya, gitu ya. Mulailah dengan hal kecil hari yang mungkin kita tidak sering memperhatikan hal ini, tetapi apa sebenarnya itulah ya yang menjadi kunci keberhasilan anak kita di kemudian hari, ya, dari hal-hal kecil. Kemudian apa? Kemudian yang diperhatikan adalah keterampilannya. Mata panah yang tajam, ya. Keterampilan, semakin terampil anak, maka juga orang melihat itu hal yang baik, ya. Kalau batangnya mungkin tidak diperhatikan, mungkin batang satu dengan batang yang lain terlihat sama saja dari jauh. Tetapi ketika sudah anak panah itu dilesatkan, yang akan mencapai sasaran dengan baik, akan merobek sasaran dengan tepat adalah anak panah dengan batang yang kokoh, anak panah dengan batang yang lurus, yang lebih bisa diarahkan. Artinya apa? Mungkin tidak kelihatan iman dan pengetahuan akan kebenaran, tidak terlihat terlalu tampak, tetapi apa? Anak itu akan merasakan pimpinan Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, dan apa yang Tuhan kehendak Tuhan, ia bisa lakukan itu semua, menolong dia untuk bisa melaju lebih cepat, ya, untuk bisa melesat lebih jauh. Mari kita perhatikan ketiga hal ini. Mazmur 127 diberi judul oleh LAI, berkat Tuhan pangkal selamat. Keluarga adalah berkat Tuhan. Keluarga dibangun oleh Tuhan. Keluarga dirancang oleh Tuhan
untuk menjadi tempat berteduh, untuk menjadi tempat berlindung, dan tempat yang memberikan kebahagiaan bagi anggota keluarganya. Bahkan terlebih lagi, keluarga adalah tempat yang memberikan keselamatan, baik secara jasmani dan rohani. Karena apa? Karena Tuhan Allah sendiri yang membangunnya, dan Tuhan Allah menebus engkau bersama dengan keluargamu. Ini tugas keluarga, untuk menyampaikan berita keselamatan bagi anak dari Tuhan Yesus Kristus. Ada keselamatan dalam rumah tangga ketika orang tua ya memberitakan Injil kepada anak, mengarahkan anak untuk punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Mengarahkan anak untuk bisa menjalani kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, karena pahlawan itu punya sasaran, pasti sasaran yang tepat. Seorang dikatakan pahlawan karena apa? Karena ia tidak memikirkan diri sendiri. Seorang pahlawan adalah seorang yang mau berkorban untuk kepentingan orang lain, mau berkorban untuk kepentingan bersama. Ya, kalau pahlawan pasti membela kebenaran, ya, mencapai kebenaran. Sasarannya adalah kebenaran, membasmi kejahatan. Ya, seorang pahlawan, orang tua adalah seorang pahlawan yang punya senjata anak-anak, yang mengarahkan anak-anak untuk mencapai tujuan yang benar, tujuan yang tepat, tujuan yang mulia. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita. Ya, jangan sampai kita memaksa anak kita untuk belajar supaya kamu nanti punya sekolah yang baik, lulusan yang baik, bisa bekerja, bisa punya banyak uang, kamu bisa bersenang-senang. Bukan hanya sampai di situ. Ya, seringkali orang tua ingin punya anak dengan nilai yang baik, supaya bisa sekolah baik, supaya bisa punya kerjaan yang baik, gitu ya. Padahal anaknya belum tentu menyukai pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Tapi bagaimana orang tua melihat potensi apa, kemampuan apa yang bisa dimiliki. Saya bersyukur dibesarkan oleh orang tua saya diberikan kesempatan banyak hal ya. Dari kecil saya sudah diajarkan bermain musik gitu ya. Walaupun saya ingat saya dibelikan gitar tuh waktu kelas 1 SD. Dan saya baru belajar gitar dengan sungguh-sungguh itu waktu saya SMP. Bayangkan ya, dari kelas 1 SD saya sudah dibelikan gitar gitu ya. Saya awal-awalnya ikut senang, cuma merasa waduh nggak suka ini, nggak enak, lebih suka main bola. Ya, saya juga ketika saya bilang saya suka main bola, saya dibelikan bola. Ya, waktu itu bola bukan bola plastik ya, bola beneran, bola kulit gitu ya. Terlalu kencang, terlalu keras, dan saya juga nggak pakai. Akhirnya yang pakai adalah kakak-kakak pemuda di gereja saya yang memainkan bola itu, dan ya saya nggak pernah main bola ya. Dan ketika saya suka basket, orang tua saya mendukung ya. Apapun boleh saya coba asal lihat ya ada manfaatnya nggak, bisa dikembangkan nggak. Jujur saya waktu kecil itu saya iri gitu ya sama teman-teman saya yang punya Sega, punya Nintendo, punya PlayStation. Saya sering kali minta nggak pernah dibelikan gitu ya, karena mungkin orang tua saya lebih tahu saya. Kalau saya dibelikan itu saya hanya akan bermain-main saja dan menghabiskan waktu. Tapi saya diarahkan ke yang lain ya, dan saya rasakan itu bisa kepake ya sekarang baru akhir-akhir ini. Saya diajari piano dari kecil juga, saya nggak pernah minat gitu ya, belajar keyboard dan lain sebagainya, nggak terlalu suka karena saya lihat kemampuan saya nggak ada. Cece meme saya semuanya jago-jago main piano, saya enggak gitu, saya main basket, olahraga. Tapi saya juga belajar, saya tahu sedikit, sehingga saat ini saya merasakan oh itu adalah bimbingan dan pertolongan dari Tuhan melalui orang tua saya untuk mempersiapkan saya hari ini ya, apa yang sudah saya lewati bisa saya pakai untuk melayani Tuhan. Dan kita semua juga punya tanggung jawab ya, bukan hanya menjaga dan merawat rumah tangga ini, tapi membangun kerohanian di dalamnya. Salah satu cara yang baik yang saya juga alami dalam keluarga saya adalah doa bersama keluarga, atau mesbah keluarga, atau sebutannya family altar ya, atau persekutuan keluarga. Adalah waktu di mana setiap anggota keluarga bisa berkumpul ya, untuk mungkin hanya sekedar berdoa bersama sebelum tidur, atau bangun pagi berdoa bersama mengucap syukur, atau pada siang hari atau pada sore hari bisa diatur sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing ya. Waktu yang disediakan bersama-sama ya, untuk ingat ini kita satu di dalam Tuhan. Kita juga bisa menyatukan doa kita di dalam keluarga. Kita adalah satu. Keluarga adalah satu, bukan sendiri-sendiri. Untuk saling memperlengkapi, untuk saling menasehati, untuk saling berbagi. Saya dari kecil
dibiasakan oleh dua orang tua saya untuk setiap malam berkumpul berdoa sebelum tidur. Terkadang baca Alkitab, terkadang tidak, tapi juga bisa diselingi dengan cerita, bisa diselingi dengan ya hanya obrolan atau permainan atau nyanyian. Kemudian berdoa sebelum tidur. Ada yang berdoa bermacam-macam ya, ada yang mimpin doa satu orang, terus kemudian tidur, atau juga doa berantai, semua bergantian berdoa bersama-sama, kemudian tidur gitu ya. Sederhana, tidak lama, hanya sebentar sebelum tidur ya. Tapi apa? Waktu itu adalah waktu-waktu yang indah. Ya, saya melihat teladan yang baik dari kedua orang tua saya. Saya nggak pernah dipaksa untuk melakukan ini dan itu, tapi saya melihat sendiri teladan dari orang tua. Ya, mereka nggak pernah maksa saya baca Alkitab, tapi ketika saya bangun pagi, saya melihat kedua orang tua saya sudah saat teduh gitu ya. Dan setiap pagi saya sebelum berangkat sekolah ditanya, ya sudah baca ayat belum? Jadi di rumah kami ada satu kalender gitu, kalender tahunan, dan setiap hari itu ada satu ayat di kalender itu. Jadi hanya baca itu model sekolah. Kemudian sudah baca, sudah, kemudian ya salim, diberkati, berangkat sekolah. Demikian setiap hari. Sampai juga hari ini. Ya, walaupun terpisah dengan jarak, ketika kami berkumpul bersama, kami bisa berdoa bersama, saling mendoakan, atau kadang-kadang saya yang mimpin doa, kadang-kadang adik saya, kadang cece saya, bisa cecang saya juga mimpin doa. Semua bisa bergantian. Ya, bahkan ponakan saya pun juga bisa berdoa gitu ya. Mimpin doa, diberi kepercayaan apa? Untuk bisa menumbuhkan kerohanian, menumbuhkan iman, bahwa setiap anggota keluarga itu penting ya, dan penting sekali untuk saling memberkati, saling mendukung di dalam kita berkeluarga ya, sehingga lebih lagi bisa lebih saling mengasihi dan kita bisa muliakan Tuhan bersama-sama, punya kesehatian, punya kesatuan di dalam keluarga. Melalui nyanyian Ziarah Salomo ini, saya mengajak semua keluarga yang mendengar berita firman Tuhan hari ini dapat membentuk ulang kehidupan kerohanian keluarga dengan membiasakan hal-hal yang baik. Adakanlah waktu-waktu khusus ya di dalam satu hari. Ya, apalagi di waktu senggang ini, ya sediakan waktu 10 menit atau 5 menit untuk apa? Bisa sama-sama berdoa. Kalau misalnya nggak bisa berkumpul, mungkin yang lebih dewasa secara rohani, ya mungkin anaknya lebih dewasa secara rohani, ajak papa mamanya berdoa. Ya, atau orang tuanya lebih dewasa secara rohani, ajak ya anak-anak untuk berdoa. Hanya berdoa saja, atau mungkin juga bisa baca Alkitab. Ya, kalau mungkin baca Alkitab nggak bisa menjelaskan seperti saya atau Pendeta Penny, tapi kita baca aja ya, untuk terus mengingatkan firman Tuhan yang menolong. Karena firman Tuhan kita terus ada itu, secara kita tidak sadar itu akan menguatkan kita, menolong kita ketika kita membutuhkan kekuatan, kita akan mengingat akan firman itu. Dan di dalam keluarga akan ada hubungan yang erat, akan ada pengertian, akan ada saling mengasihi, sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang semakin mengasihi Tuhan, semakin menjadi kesaksian yang indah bagi keluarga-keluarga yang lain. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Keluarga menjadi keluarga yang indah, keluarga menjadi keluarga yang bahagia, jikalau Tuhan yang membangunnya. Dan jikalau ketika Tuhan sudah membangunnya, kita juga punya tanggung jawab untuk merawatnya. Kita punya tanggung jawab ya untuk membawa generasi umat Allah. Ya, dari generasi ke generasi kita ajarkan, yang kita wariskan yang sejati adalah iman kita yang kita wariskan. Itu yang tidak akan luntur. Itu yang akan menjadi modal utama untuk bisa menjalani kehidupan dengan baik. Mari kita menjadi keluarga-keluarga Allah, keluarga-keluarga yang mau bersekutu, mau beribadah bersama kepada Allah. Saya berikan waktu saat ini untuk salah seorang di dalam keluarga kita, anggota keluarga, untuk bisa memimpin doa, ya, mengucap syukur kepada Tuhan untuk keluarga yang sudah Tuhan berikan. Ya, sebutkanlah nama anak-anakmu satu persatu, doakan mereka. Serahkan mereka, dan biarlah kita bersama-sama dalam keluarga punya komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Mari silakan satu orang di antara anggota keluarga atau kepala keluarga atau orang yang mungkin paling dewasa rohaninya di rumah bisa berdoa mengucap syukur dan punya komitmen untuk
bersehati, bersatu, beribadah, dan bertumbuh bersama di dalam keluarga. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk keluarga yang Tuhan sudah berikan, di mana kami semua boleh beribadah di dalamnya, maupun jikalau ada pribadi-pribadi yang masih sendirian, Tuhan tolong kuatkan, agar ia juga boleh mendoakan keluarga mereka, sehingga ya Tuhan boleh melihat akan pertolongan Tuhan dengan lebih nyata. Tuhan pakai setiap kehidupan kami ya Bapa, untuk kami bisa ya Tuhan menjadi berkat bagi keluarga kami, saling mendukung, saling membangun dalam kerohanian. Bukan saja soal jasmani yang kami perhatikan, tapi lebih penting lagi, kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati ya Tuhan keluarga-keluarga yang ada di dalam-Mu. Tuhan pakai dan Tuhan tolong dalam masa-masa yang sulit ini, masa-masa yang kami inginkan cepat berakhir, tapi biarlah kami terus ya Tuhan mencari kehendak-Mu, kami terus Engkau pimpin dengan firman-Mu. Berkatilah Tuhan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayat persembahan kita sore hari ini terambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita akan membawa ucapan syukur kita melalui persembahan. Kita naikkan pujian semua bagi Yesus. Syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bisa terus sehat, kami bisa beraktivitas selama seminggu ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan. Sore hari ini kami membawa ucapan syukur kami melalui persembahan. Kiranya ini boleh menjadi alat untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, kami berdoa juga untuk setiap jemaat Tuhan, supaya kami semua boleh mengiring Tuhan dengan setia, melalui saat teduh, melalui ibadah-ibadah, kami semua boleh mengenal Engkau menjadi lebih baik. Kami berdoa supaya iman setiap jemaat boleh bertumbuh, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jemaat Tuhan yang sakit, mari Engkau menjamah dan memberi pemulihan. Untuk jemaat yang merindukan pekerjaan, Tuhan, mari Engkau membuka jalan. Maka untuk setiap pergumulan yang ada, Tuhan, kami bawa ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya bahwa pergumulan itu, masalah itu boleh kami alami, tetapi tidak akan melebihi kekuatan kami. Kami juga percaya bahwa jalan keluar Tuhan sudah sediakan untuk setiap kami. Ajarlah kami, setiap jemaat Tuhan, untuk menghargai waktu di masa pandemi ini Tuhan. Kami menggunakan waktu yang ada untuk kami berkomunikasi dengan baik, dengan keluarga, terlebih dengan Tuhan. Kami menggunakan waktu-waktu yang ada untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang semakin hari semakin baik. Kami boleh mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan lagi dengan kata orang, tapi kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk setiap kami, setiap anak-anak Tuhan, kami boleh menebarkan iman, kami boleh menebarkan pengharapan dan kasih kami untuk orang-orang yang ada di sekitar kami.
Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kami membawa bangsa Indonesia dan kota Bondowoso ini, biarlah Tuhan sendiri yang melawat kota dan bangsa ini Tuhan. Kalau hari-hari ini kami menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melawat setiap kami, Engkau sanggup memulihkan kondisi bangsa dan kota kami. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan tinggal tetap di bangsa dan kota kami. Biarlah setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, itu boleh menjadi mesbah-mesbah doa Tuhan. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani hari-hari ini Tuhan, mungkin mereka sedang kesulitan membimbing setiap jemaat. Mari Tuhan memberikan hikmat. Kami berdoa melalui program-program gereja yang ada, itu boleh menolong setiap jemaat Tuhan untuk tetap beribadah. Kami berdoa untuk para tenaga medis, dokter, suster, semua yang ada Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar mereka boleh melayani Tuhan melalui pekerjaan mereka dengan baik. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini mungkin mengalami sakit COVID ini, Tuhan Engkau menolong. Berkati, berikan kesembuhan ya Tuhan. Untuk setiap keluarga mereka, Tuhan juga berikan penghiburan. Tuhan, kami berdoa bahwa bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya kami boleh beribadah kembali, kami boleh beraktivitas kembali Tuhan. Kami boleh melewati pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau menolong kami semua supaya mereka boleh terus melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Mereka boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kekuatan mereka, bukan dengan kepintaran, kefasihan lidah mereka, tetapi sungguh-sungguh karena Tuhan yang menuntun setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan dibacakan oleh salah satu dari pengurus. Dipersilahkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom, selamat sore. Warta jemaat Minggu tanggal 24 Mei 2020. Hamba Tuhan dan segenap pengurus menghimbau supaya setiap jemaat tetap menjaga dan memperhatikan kesehatan jasmani, supaya dapat beraktivitas dengan baik dan memelihara kehidupan rohaninya, sehingga dapat menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan di dalam menghadapi setiap tantangan dan kesulitan yang dialami. Marilah kita tetap saling mendoakan. Kita doakan untuk usaha pemerintah di dalam mengatasi pandemik virus COVID-19 ini. Juga kita doakan setiap para medis dalam melayani pasien, merawat pasien, juga usaha dalam pemulihan kesehatan setiap pasien. Kita juga doakan setiap masyarakat dalam menghadapi kesulitan ekonomi, kesehatan jasmaninya, serta rohani setiap jemaat. Kita juga berdoa untuk situasi keamanan di Indonesia dan sebagainya. Mohon setiap jemaat dapat membangun iman kerohanian bersama dengan keluarga melalui sarana yang telah disediakan. Untuk ibadah umum, jemaat bisa mengikuti ibadah online, membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui misbah keluarga. Untuk ibadah anak-anak sekolah minggu, setiap hari Minggu pukul 8 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah KTB anak sekolah minggu, setiap hari Rabu pukul 4 sore melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah persekutuan pra remaja,
setiap hari Sabtu pukul 3:30 sore melalui aplikasi Zoom. Persembahan yang sudah Bapak Ibu Saudara kumpulkan dalam ibadah di rumah, mohon dimasukkan ke dalam amplop, serta Bapak Ibu Saudara dapat membawanya pada saat kita beribadah di gereja kembali, atau dapat ditransfer ke rekening gereja melalui rekening BCA nomor 1202067888 atas nama Christian Ade Lukmanto Koni Sinta. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini dengan mengembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita semuanya sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk membangun kehidupan rohani dalam keluarga kita masing-masing. Di dalamnya kita saling mendoakan, saling menguatkan, bertumbuh bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu semuanya akan memperlengkapi kita bagaimana membina kehidupan rumah tangga yang Tuhan sudah tetapkan dan kita jalani hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus, kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menolong kita semuanya untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang Tuhan sudah tetapkan mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi